siang, salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Theodorina Noviani Seran, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait dengan rancangan pembelajaran dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan kode mata kuliah KPAUD 16427 OBE. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar ini memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu membekali mahasiswa calon guru dengan pengetahuan mendalam mengenai keterampilan dasar mengajar dalam lingkungan simulasi berskala kecil atau mikro. Mata kuliah ini juga melatih teknik-teknik mengajar yang esensial, khususnya pada 8 keterampilan dasar mengajar. Mahasiswa secara khusus diarahkan untuk mampu merancang dan menyajikan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi, serta berbasis pada kekayaan budaya lokal Nusa Tenggara Timur. Capaian pembelajaran atau CPL dalam mata kuliah ini yaitu menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis serta mampu mendesain pembelajaran anak usia dini yang kreatif dan berbasis budaya NTT yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang inovatif dengan menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Selanjutnya, CPL tersebut diturunkan dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 4 CPMK yaitu 1. Menguasai konsep teoritis kompetensi guru dan keterampilan dasar mengajar dengan memanfaatkan IPTEX yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis. Kedua, mengaplikasikan konsep pendidikan anak usia dini, pedagogi, dan keterampilan mengajar dalam merancang pembelajaran berbasis budaya NTT dan teknologi kreatif secara mandiri. Ketiga, mengaplikasikan rencana pembelajaran pendidikan anak usia dini berbasis budaya NTT dan teknologi kreatif dalam pembelajaran dan evaluasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar secara mandiri. Dan keempat, mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab berdasarkan hasil refleksi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, pembinaan kompetensi mengajar untuk mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab. Bidang kajian mata kuliah ini meliputi 1. Hakikat pembinaan kompetensi mengajar, kedua, 8 keterampilan dasar mengajar, ketiga, perencanaan pembelajaran, keempat, praktik pembelajaran atau micro-teaching, dan kelima, evaluasi dan refleksi pembelajaran. Kelima bidang kajian ini diajarkan kepada mahasiswa selama 16 kali pertemuan menggunakan metode pengajaran mata kuliah yang berfokus pada praktik simulasi atau micro-teaching yang didukung oleh project-based learning, case method, small group discussion, serta refleksi dan umpan balik untuk memantapkan keterampilan dasar mengajar. Komposisi penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 10% kuis, 10% tugas, 15% UTS, 15% UAS, 25% aktivitas partisipatif, dan 25% hasil proyek. Selain disajikan dalam kelas secara langsung, mata kuliah ini juga tersedia dan dapat diunduh pada aplikasi Siadik Nona melalui menu Edlink dan e-learning Undana. Setelah ini, silakan menyaksikan penyampaian dan pemaparan materi saya tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Baik, tapi di sebelah sini soalnya ada suara. Bagaimana kalau kita menyanyi satu lagu dulu ya, untuk membangkitkan kita punya semangat siang ini. Karena kuliah siang itu biasanya kan panas, toh? Ayo, mungkin teman-teman bisa berdiri, kita menyanyi satu lagu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, beri tepuk tangan untuk kita sekalian, teman-teman. Silakan duduk kembali. Ya, baik teman-teman sekalian.
bagaimana kehadirannya kita hari ini. Tadi semuanya sudah scan barcode si adik Nona untuk kehadiran? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi semuanya sudah scan presensi ya lewat si adik Nona. Jadi kita membahas terkait dengan kira-kira teman-teman ini ada yang masih ingat atau tidak? Materi kita minggu lalu itu tentang apa ya? Siapa yang mungkin masih ingat? Saya, Ibu. Ya, silakan Ana Maria. Ada 4 kompetensi guru. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi sosial. Ya, baik. Terima kasih ya Ana Maria sudah menjawab. Minggu lalu itu kita sudah membahas materi tentang 4 kompetensi guru. Jadi hari ini teman-teman, Ibu mau sampaikan bahwa kita akan mempelajari materi untuk mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar ini pada pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas materi tentang keterampilan dasar mengajar guru. Jadi teman-teman sekalian ini kan calon apa? Guru. Calon guru. Materi kita untuk pertemuan ketiga hari ini kurang lebih kita akan membahas terlebih dahulu mengenal dulu kira-kira keterampilan dasar mengajar itu apa sih. Kemudian yang kedua ada tentang jenis keterampilan dasar mengajar guru. Dan yang terakhir kita akan menutupnya dengan sedikit menganalisis kasus yang nanti akan Ibu berikan ke teman-teman sekalian. Ya, baik teman-teman sekalian, materi kita hari ini akan diawali dengan kita tahu dulu nih apa itu keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar itu adalah kemampuan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kemampuan yang seperti apa nih Ibu yang harus dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama itu adalah kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, keterampilan atau kemampuan yang sifatnya khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah berkaitan dengan menguasai metodologinya. Jadi metodologi ini kita kalau di dalam penelitian ya memang ada bab 3-nya metodologi, tetapi ya metode yang dimaksudkan di sini adalah caranya. Caranya seperti apa? Jadi itu yang perlu dipahami supaya apa? Supaya guru itu dapat melaksanakan tugas mengajarnya itu secara efektif, efisien, dan juga profesional. Setelah kita paham tentang apa itu keterampilan mengajar guru, kita akan membahas mulai dari yang pertama itu adalah keterampilan bertanya. Jadi adakah yang mau menyampaikan pendapat sedikit? Apa itu keterampilan bertanya? Oke, Bernadetta silakan. Menurut saya keterampilan bertanya adalah kemampuan guru memberi pertanyaan dan menggali rasa ingin tahu dari peserta didik, Ibu. Keterampilan bertanya itu adalah keterampilan pertama yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Jadi apa sih keterampilan bertanya? Jadi keterampilan bertanya itu berkaitan dengan ucapan atau pertanyaan yang diberikan kepada guru, di mana pertanyaan itu menimbulkan respon dari peserta didik. Jadi kita juga teman-teman tidak sembarang bertanya pada anak usia dini ya, apalagi anak usia dini. Jadi anak usia dini itu kita tahu ya karakteristik anak usia dini seperti apa, di mana pertanyaan yang bentuk-bentuk pertanyaan yang biasanya atau bisa ditanyakan kepada peserta didik itu seperti apa. Yang pertama itu ada pertanyaan dasar. Jadi ada pertanyaan dasar teman-teman. Jadi pertanyaan dasar itu apa? Pertanyaan dasar itu adalah jenis pertanyaan yang tujuannya itu menggali informasi teman-teman. Jadi pertanyaan dasar itu adalah tujuannya menggali informasi. Jadi itu adalah pengertian pertanyaan dasar. Kemudian jenis pertanyaan yang kedua apa lagi? Ada pertanyaan lanjutan. Jadi kalau pertanyaan dasar tadi itu adalah pertanyaan yang ditanyakan untuk menggali informasi. Pertanyaan lanjutan itu adalah jenis pertanyaan lanjutan yang tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis masalah, dan juga bisa meningkatkan penalaran siswa di dalam kelas. Kita berlanjut ke keterampilan yang kedua. Itu ada keterampilan apa? Keterampilan menjelaskan. Apa keterampilan menjelaskan itu? Jadi keterampilan menjelaskan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam menyajikan materi pembelajaran secara lisan, di mana ini juga sistematis dan terstruktur dipahami oleh
peserta didik. Jadi kita tahu ya, dalam pembelajaran anak usia dini itu kita tahu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi kita bisa mengorganisasikan nih terkait dengan keterampilan menjelaskan tuh adanya di bagian mana. Biasanya ada di bagian mana? Biasa keterampilan menjelaskan itu ada di mana? Di kegiatan inti. Jadi ada di mana kita menjelaskan yang namanya apa? Tema pembelajaran. Jadi kita harus paham tentang tema pembelajaran tersebut. Kita lanjut lagi ke keterampilan yang berikutnya, ada keterampilan menggunakan variasi. Jadi keterampilan menggunakan variasi itu apa, teman-teman? Keterampilan menggunakan variasi itu adalah keterampilan guru menggunakan bermacam-macam kemampuannya itu dalam mengajar. Untuk apa? Untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik supaya suasana pembelajaran itu selalu menarik. Apa saja sih bentuk keterampilan melakukan variasi itu? Jadi yang pertama, teman-teman, keterampilan melakukan variasi itu adalah berkaitan dengan variasi dalam cara mengajar guru. Jadi ini berkaitan dengan pemilihan strategi, pemilihan metode, penggunaan pendekatan. Nah, itu adanya semua di sini ya, teman-teman. Variasi dalam mengajar. Di mana ini juga berkaitan dengan teman-teman sekalian punya penyampaian juga. Mimik wajah bagaimana. Nah, itu. Kemudian berikutnya lagi ada variasi dalam penggunaan media atau alat peraga. Jadi kita paham benar ya bahwa media untuk anak usia dini itu adalah alat yang dipakai untuk mentransfer pengetahuan kepada anak usia dini. Jadi kalau setiap hari hanya main media balok melulu, ya karena anak tidak bosan. Pasti anak akan bosan. Jadi itu adalah salah satu bentuk variasinya. Kemudian ada variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Jadi ini berkaitan dengan ketika mengajar juga harus diselingi dengan candaan sedikit. Jangan ibu muka keram dari awal sampai akhir. Apalagi anak usia dini, dia lihat ibu guru model begitu, besok dia tidak masuk kembali sekolah. Jadi harus, makanya kenapa ibu bilang harus selalu senyum. Kita lanjut ke keterampilan yang keempat, adalah keterampilan memberikan penguatan. Jadi setelah keterampilan melakukan variasi, ada keterampilan yang namanya apa? Keterampilan memberikan penguatan. Jadi apa keterampilan memberikan penguatan? Jadi itu adalah berkaitan dengan kemampuannya guru dalam merespon tingkah laku siswa. Jadi itu bisa berupa prestasi, usaha maupun hal-hal positif lainnya yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi bentuk penguatan itu adalah apa? Ada penguatan verbal. Penguatan yang dimana kita secara lisan langsung menyampaikan kepada anak. Jadi contohnya misal anak, wah hebat, kamu hari ini rapi sekali. Cantik ya anak ibu, ganteng ya anak ibu. Nah, seperti itu. Itu adalah penguatan verbal. Hebat, semangat. Nah, itu adalah penguatan verbal. Kemudian ada penguatan yang namanya penguatan non-verbal. Jadi selain verbal ada non-verbal. Jadi non-verbal ini seperti apa? Seperti kita punya mimik wajah. Mungkin kalau kita tidak bisa berkata-kata ya cukup senyum dari jauh. Senyum terus angkat tangan kok. Atau muka berbinar-binar kok, lihat dia, tatap dia dengan penuh tatap dengan penuh pujian. Jadi itu. Kemudian ada sentuhan juga. Sapu-sapu di pundaknya. Wah, kamu hebat ya, Nak. Sambil pujian verbal juga bisa, ataukah langsung datang peluk juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian ada simbol juga. Ada mungkin kita di dalam kelas kasih dia stiker kah, atau kasih dia hadiah kah, atau kasih dia tanda checklist yang paling tebal kok, paling berwarna kok. Nah, jadi seperti itu bentuk penguatan non-verbal. Jadi itu ini. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya adalah tentang
keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Jadi tolong digarisbawahi ya teman-teman. Untuk keterampilan yang kelima ini kurang lebih ada 2 jenis keterampilan. Ada keterampilan membuka dan ada keterampilan menutup. Apa itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran? Jadi keterampilan membuka pembelajaran itu adalah upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik. Jadi kegiatan keterampilan membuka pembelajaran kalau di PAUD itu kan biasanya kita awali dengan apa? Mungkin dari luar tuh mungkin sudah ada baris berbaris, berdoa, salam, kemudian anak-anak diarahkan masuk ke dalam kelas, duduk rapi, duduk manis, kemudian kita cek nih anak-anak punya kabarnya bagaimana, anak-anak itu punya kehadiran seperti apa. Kemudian kita juga ngecek kira-kira anak-anak masih ingat tidak materi minggu lalu. Nah, seperti itu atau materi kemarin seperti itu. Jadi itu di keterampilan membuka pembelajaran. Kalau kita di PAUD jelas ya. Biasanya untuk keterampilan pembukaan untuk kegiatan pembuka dan kegiatan penutup di PAUD itu sudah tersistematis seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak terbiasa hari-hari buat hal yang sama terus. Jadi dia akan terbiasa. Jadi itu. Kemudian ada keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran itu kalau tadi membuka sekarang menutup ya, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik guru supaya guru itu bisa menemukan konsep, prinsip dan juga materi yang dibahas bersama guru di dalam kelas itu bisa direfleksikan, disimpulkan di akhir pembelajaran. Jadi itu berkaitan dengan kalau di kegiatan penutup, kalau kita di PAUD itu mulai dari apa? Mungkin kita habis istirahat ya. Habis istirahat itu kegiatan penutup. Mulai dari apa? Recalling mungkin. Selanjutnya ada menanyakan anak-anak punya perasaan senang atau tidak kegiatan hari ini. Kemudian juga ada syair, kita bercerita dengan anak-anak. Kemudian baru kita tutup dengan pengumuman hari ini dan berdoa anak-anak pulang. Jadi itu kurang lebih adalah keterampilan menutup pembelajaran. Selanjutnya keterampilan yang keenam ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Jadi itu apa keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan? Jadi itu adalah kemampuan guru untuk bisa mengajar siswa itu dalam bentuk kelompok kecil. Jadi biasanya kelompok kecil di PAUD itu biasanya 3 sampai dengan 5-6 siswa lah. Jadi kalau 8 mungkin terlalu banyak. Biasanya kelas PAUD itu biasanya berapa orang ya teman-teman? Mungkin ada yang tahu kelas PAUD itu biasanya terdiri dari berapa orang? Ada yang 15, ada yang 10, bahkan ada yang 20. Dengan catatan biasanya yang 20 itu ada guru apa? Guru pendamping. Ya, jadi itu ya. Jadi ini merupakan salah satu keterampilan di mana guru itu juga diharapkan ketika anak-anak itu dikelompokkan di dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu tuh, guru itu bisa mampu untuk membimbing mereka. Jadi kita tahu ya biasanya dalam satu kelompok kalau misalnya terdiri dari 3 sampai dengan 6 orang misalnya, di dalam kelompok itu kan ada 6 kepala ya, artinya bahwa apa? 6 orang yang dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus mampu mengarahkan mereka nih. Oh kalian yang kelompok ini mungkin ada mewarnai. Jadi kita punya instruksinya harus jelas kepada mereka. Jadi kita membimbing mereka supaya kelompok yang kerja mewarnai itu bisa menghasilkan hasil karya yang namanya hasil karya mewarnai. Jadi itu keterampilan yang ke-6. Kita lanjut lagi ke keterampilan yang ke-7, ada keterampilan mengelola kelas. Adakah yang mau berpendapat sedikit? Apa itu keterampilan mengelola kelas? Saya Ibu. Ya, Fenty silakan. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal agar proses belajar mengajar tanpa gangguan. Ya, baik. Terima kasih Fenty sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi demikian ya, keterampilan mengelola kelas itu adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara
kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan pada proses belajar mengajar. Jadi itu keterampilan yang sangat penting juga ya, selain tadi melakukan variasi dan juga keterampilan-keterampilan sebelumnya yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi keterampilan mengelola kelas itu adalah keterampilan yang di mana guru itu menciptakan suasana belajar di dalam kelas. Apalagi kalau kita di kelas PAUD, cara duduk saja itu juga mempengaruhi. Kita atur cara duduk seperti apa juga itu mempengaruhi. Misalnya kita atur biasanya cara duduknya bagaimana, letter U kah, atau anak-anak duduk di karpet kah, atau setting ruangannya itu seperti apa. Jadi itu biasanya seperti itu kalau di kelas PAUD. Selanjutnya keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi apa itu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil? Jadi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu adalah keterampilan guru membimbing proses diskusi, di mana proses diskusi itu biasanya dibentuk oleh beberapa siswa. Jadi ini beda ya dengan tadi yang kelompok perorangan. Ini diskusi, kelompok diskusi. Jadi kelompok yang dimana kita itu memberikan satu materi pembelajaran mungkin, satu contoh kegiatan mungkin, baru mereka mendiskusikan mau seperti apa. Jadi itu adalah keterampilan yang terakhir dari rangkaian kurang lebih ada 8 keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Oke. Selanjutnya teman-teman ada cara menguasai. Caranya seperti apa menguasai keterampilan dasar mengajar? Jadi Ibu tulis di situ ada 3M ya. 3M di sini adalah yang pertama itu M yang pertama adalah apa? Mempelajari. Ya, mempelajari itu seperti yang teman-teman sedang lakukan saat ini di dalam kelas ini. Jadi teman-teman mempelajari nih, apa sih keterampilan mengajar itu? Apa sih jenis-jenisnya? Kemudian setelah teman-teman mempelajari, M yang berikutnya adalah apa? Melatih. Jadi untuk mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar ini kita melatih dengan mengikuti yang namanya apa? Micro teaching, ujian micro teaching. Kita lanjut ke yang namanya mempraktikkan secara langsung di dalam kelas dengan anak-anak di dalam kelas. Jadi seperti apa? Kemudian baru kita bisa dikatakan layak nih untuk menjadi guru yang bisa turun mengajar di dalam kelas PAUD. Jadi itu kurang lebih cara menguasai keterampilan dasar mengajar itu dengan cara apa? 3M. Yang pertama apa? Mempelajari, melatih, dan mempraktikkan. Ya, jadi kurang lebih ada 3 cara itu ya. Mungkin ada yang punya pertanyaan? Saya Ibu. Ya, Selin silakan. Baik Ibu, pertanyaan saya di sini, bagaimana jika guru tidak menguasai keterampilan mengajar guru? Ya, baik. Jadi menarik ya pertanyaan yang disampaikan oleh Selin tadi. Bagaimana kira-kira kalau guru itu dia tidak menguasai 8 keterampilan mengajar yang tadi sudah Ibu sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi menarik ya pertanyaan ini. Jadi mungkin kita akan membahas pertanyaannya Selin ini di dalam diskusi kelompok. Silakan teman-teman mungkin bisa membentuk 2 kelompok untuk membahas kasus yang akan Ibu berikan ini. Oke teman-teman, diskusi kelompok kita sudah selesai. Silakan teman-teman mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 mungkin, silakan. Ibu. Jadi dampak yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu tidak ada pemanasan yang menarik di awal seperti ada lagu atau cerita atau lainnya, sehingga anak tidak siap secara emosional untuk belajar. Terus yang kedua itu ada keterampilan mengelola kelas. Itu guru gagal menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan interaktif sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini, yaitu ada bermain sambil belajar. Baik, dari dampak yang didapat, di sini saya akan menjelaskan solusi. Yang pertama itu solusi yang diberikan yaitu mengganti metode ceramah atau LKPD berturut-turut dengan kegiatan berbasis
permainan, contohnya seperti kegiatan bermain peran. Yang kedua, kegiatan sains sederhana, contohnya mencampur warna. Yang ketiga, kegiatan seni seperti menggambar dan mewarnai. Dan yang keempat itu gerak dan lagu seperti senam atau bernyanyi sambil menari. Nah, solusi yang kedua itu menggunakan media pembelajaran konkret seperti Lospart, benda nyata, dan media interaktif untuk menarik perhatian anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya teman-teman kelompok 2 silakan. Dampak yang terjadi yaitu Ibu Rina belum menguasai keterampilan memberikan penguatan, seperti kurangnya respon positif seperti pujian, senyuman sehingga motivasi belajar anak menurun. Yang kedua, keterampilan mengadakan variasi. Metode pembelajaran ini digunakan sangat monoton, hanya terpaku pada kertas dan pensil tanpa adanya media konkret atau permainan edukatif. Kami kelompok menawarkan 2 solusi. Yang pertama itu refleksi diri, dalam artian di sini Ibu Rina itu harus menyadari pentingnya gaya mengajar yang pusatnya kepada anak, bukan berpusat kepada guru. Dan yang kedua itu mengamati cara guru senior ataupun rekan sejawat dalam mengelola kelas TK dengan cara yang interaktif. Ya, baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah berdiskusi. Kita berikan tepuk tangan untuk kita sekalian. Ya, baik, jadi teman-teman, jadi seperti itu ya. Bagaimana kalau keterampilan mengajar itu tidak dikuasai oleh seorang guru. Jadi yang pertama itu adalah yang tadi ya, dampak yang terjadi itu adalah guru tidak menguasai keterampilan yang harus dia miliki di dalam kelas. Jadi kalau kita tidak menguasai 8 keterampilan mengajar, maka kita punya kelas pembelajaran kita itu akan kacau balau. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada alternatif solusi. Jadi teman-teman jangan sampai hanya mencari tahu nih di mana letak salahnya Ibu Rina, tapi harus memberikan alternatif solusi. Nah, alternatif solusi itu tadi Ibu sudah mendengarkan, teman-teman menawarkan ada beberapa solusi. Jadi ada Ibu Rina perlu melakukan refleksi nih. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri ya. Biasanya kalau melakukan atau belum mampu membuat sesuatu, mulai dari diri sendiri dulu, merefleksikan kira-kira apa sih saya punya salah di mana. Selanjutnya setelah merefleksikan kita harus belajar juga dari teman-teman sejawat di dalam kita punya lembaga sekolah. Jadi belajar dari yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Selanjutnya juga mungkin bisa langsung ke membuat modifikasi atau membuat variasi media. Jadi medianya itu harus jangan hari-hari hanya media yang sama saja. Jadi anak akan bosan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dampak dan juga teman-teman sudah memberikan alternatif solusinya untuk perkuliahan kita hari ini. Mungkin sampai di sini saja teman-teman sekalian yang bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar guru. Jadi itu. Jadi selanjutnya teman-teman jawaban untuk tugasnya kalian ini silakan ditulis dengan rapi, kemudian nanti di-upload di Si Adik Nona di menu Edlink ya. Di sana silakan mengumpulkan tugas kalian di sana. Jadi itu saja teman-teman yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya pesan dari Ibu ini sebagai bahan refleksi untuk kita juga. Jadi itu ya, jika guru itu tidak menguasai keterampilan dasar mengajar, maka proses pembelajaran di TK itu akan berjalan monoton. Anak itu kehilangan minat belajar. Berikutnya juga perkembangan anak itu tidak terstimulus secara optimal. Jadi sepenting itu keterampilan dasar mengajar guru, sehingga teman-teman sekalian wajib melakukan apa tadi? 3M itu apa? Yang pertama mempelajari, melatih, dan menyatakan. Baik, jadi itu saja materi kita pada pertemuan yang ketiga hari ini. Minggu depan kita akan membahas materi yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu kita akan menganalisis secara langsung 8 keterampilan dasar mengajar itu melalui video pembelajaran, dan juga teman-teman mungkin nanti akan mengobservasi langsung ke lapangan untuk materi selanjutnya. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kita yang ketiga hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri perkuliahan kita siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih.